Shalom sahabat wanita, bersama-sama mari kita memuji Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu Engkau membenarkan kami. Kami boleh menjadi orang benar, dan ada banyak hal yang akan Kau lakukan di dalam hidup kami. Karena itu malam hari ini kami mau belajar firman-Mu. Biar firman-Mu menerangi kami, memberikan pengharapan kepada kami, dan menuntun kami kepada rencana-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih pengurapan-Mu atas hamba-Mu dan atas kami semua. Biar roh hikmat, wahyu, dan pengertian Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom sahabat wanita yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya akan bicara tentang warisan. Warisan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Saya percaya tidak ada orang tua, khususnya mama, yang tega melihat anaknya hidup susah. Tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya menderita. Tidak ada orang tua yang ingin lihat, yang tega melihat anaknya hidup miskin atau kekurangan. Kita pasti berharap anak-anak kita yang kita sayangi bisa hidup baik, hidup enak, berkecukupan, mapan, tidak kekurangan satu apapun. Gimana caranya kita bisa beri bekal ya? Setiap orang tua pasti ingin membekali anak-anak supaya nantinya anak-anak bisa hidup baik, supaya nantinya anak-anak bisa hidup berkecukupan. Kita sekolahin anak kita, kita berusaha semaksimal mungkin untuk anak-anak bisa sekolah. Kalaupun kita tidak bisa berikan fasilitas sekolah kepada anak-anak kita seperti mama saya, papa saya meninggal ketika kami masih SD. Mama hanya seorang yang jual nasi campur, tidak bisa sekolahkan anak-anaknya ya. Tapi mama dorong semua anak-anak untuk bisa sekolah. Mama selalu beri semangat kepada kami untuk kami sekolah. Harus pinter begitu ya kata mama. Jangan bodoh kayak mama,
nanti hidupnya susah begitu ya. Mama saya untuk jual nasi campur dia harus bangun jam 2 pagi. Itu pun hanya bisa kasih makan, padahal jualannya laris begitu ya. Kami 6 bersaudara, karena itu kami mama selalu dorong kami untuk sekolah, walaupun kami harus bekerja untuk kami bisa membiayai sekolah. Saya melesi, saya jualan, saya lakukan banyak hal supaya saya tetap bisa sekolah. Dan mama saya dia beri support kami begitu ya, dia dukung kami. Kami tidak pernah dibebani pekerjaan rumah tangga begitu ya. Mama kerjakan semua, dia kerja keras. Kalau kami bantu dia bilang nggak usah begitu ya, biar kamu belajar saja, biar mama yang kerjakan. Dan bersyukur kepada Tuhan punya mama yang baik yang bisa memotivasi kami, walaupun waktu itu mama hanya bisa kasih makan kami. Untuk sekolah kami harus bekerja. Yang mama tekankan tidak boleh bodoh ya. Mama saya buta huruf dari desa, tapi saya bersyukur dia punya semangat yang luar biasa. Dia bisa memotivasi anak-anak. Hari ini kami 5 bersaudara, yang 1 meninggal ya. Kami hidup baik semua karena kami memiliki mama yang bijaksana. Nah, semua orang tua pasti ingin anaknya hidup baik. Berbagai macam cara dia lakukan, dia kerjakan supaya hidup baik. Memang caranya macam-macam ya. Kalau mama saya dulu, kami dipacu untuk rajin sekolah, untuk jadi orang pintar supaya besok hidup gak susah. Tapi ada mama seperti Ripka, beberapa waktu yang lalu kita sudah pelajari, dia pengen anaknya hidup baik, karena itu dia suruh anaknya tipu kakak dan papanya untuk mendapatkan hak kesulungan. Walaupun pada endingnya Yakub bukannya hidup baik, tapi malah kasihan ya, dia harus lari dari rumah menuju satu tempat yang orang tuanya referensikan ya. Si Ribka ingin supaya Yakub pergi ke rumah Laban dan menjadi menantu Laban. Dia pikir dengan menjadi menantu Laban maka Yakub akan hidup baik. Tetapi apa yang terjadi? Justru Laban mertuanya yang notabene omnya sendiri menipu Yakub sampai beberapa kali tentang upah. Bahkan ketika Yakub harus bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel ya, si Laban menipu dia, dikasih Lea kakaknya, dan untuk mendapatkan Rahel dia harus bekerja 7 tahun lagi. Saya bisa ngerti ya, walaupun itu salah, saya bisa ngerti apa yang dilakukan oleh Ribka. Karena saking sayangnya kepada si bungsu, makanya dia halalkan segala cara. Ada banyak orang tua salah jalan ya, pengen anaknya hidup baik. Nah, caranya salah begitu ya. Kalau punya anak perempuan didandani yang ayu supaya besok dapat orang kaya. Ini keliru. Anak kita bisa hidup baik, bisa hidup enak, tidak dengan cara seperti itu. Ada yang dengan cara menyekolahkan anaknya di sekolah yang the best begitu, supaya otomatis kalau the best itu anak orang-orang kaya ya, kayak Sancai begitu. Walaupun tidak mampu disekolahkan di sekolah yang baik, tujuannya supaya besok dapat suami yang kaya. Ya siapa tahu nyantol begitu ya, dapat suami yang kaya, itu keliru. Nah, saya tahu bukan sesuatu yang mudah untuk melihat ini ya, melihat perjalanan hidup anak-anak kita, tetapi saya bersyukur ada firman Tuhan. Ya, saya pun ingin anak saya hidup baik, karena itu saya dari kecil saya sekolahkan dia di sekolah yang baik menurut ukuran kantong saya ya. Saya memang ingin anak saya sekolah di Petra awalnya, tapi karena waktu itu ya memang belum cukup umur untuk TK di Petra ya. Waktu playgroup saya sekolahkan di Santa Loren, baru setelah TK ya karena Tuhan ya, karena ada berkat begitu. Maka TK-nya saya masuki di Petra, TK, SD, SMP, SMA, kuliah di Petra begitu ya. Dan dari kecil anak saya punya cita-cita dia pengen sekolah di luar negeri. Karena itu dari kecil saya ambilkan kursus bahasa Inggris. Saya berusaha bekali anak saya dengan semua apa yang bisa. Kami bekerja keras, kami berusaha supaya bisa memberi pendidikan yang baik untuk anak saya. Tetapi tidak berhenti di situ. Setelah anak saya lulus sekolah, lulus kuliah, menjadi pergumulan bagi kami orang tua begitu ya. Saya pikir anak saya kerja apa begitu ya, setelah dia selesaikan S1-nya di perhotelan di Petra ya. Waktu itu dengan sedih kami merasa kami tidak mampu untuk
bikin hotel buat anak kami. Kami tidak bisa kasih dia modal begitu ya. Saya sempat ngomong sama anak saya juga, minta maaf, kami orang tua tidak bisa. Tapi anak saya ini baik ya, dia bilang nggak usah ya, papi nggak usah pikirin begitu. Nanti Hizkia bisa bikin hotel sendiri. Dia orangnya sangat positif begitu ya. Dia bilang percaya suatu hari nanti Hizkia bisa bikin hotel kok. Ya, tapi menurut saya itu hanya gurauan seorang anak, bagaimana mungkin gitu ya dia bisa lakukan seperti itu. Dan ketika dalam pergumulan ini saya dapatkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 25, firman Tuhan berkata, tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Pada waktu itu anak saya belum dapat pekerjaan ya, tapi firman Tuhan ini membuat saya mempunyai satu pengharapan bahwa tidak mungkin anak saya hidup susah. Firman Tuhan bilang tidak mungkin anak cucunya meminta-minta roti, gitu ya. Malah memberi roti, itu iman saya. Dan betul apa yang terjadi, tidak lama setelah anak saya lulus, selesaikan S1-nya, dia dapatkan pekerjaan yang cukup baik ya, dengan hasil yang sangat luar biasa begitu. Sampai teman saya bilang baru lulus gajinya segitu, yaitu besar banget begitu ya. Ini awal perjalanan hidupnya, nanti makin lama dia pasti akan lebih berkembang lagi. Saya senang ya dengar berita seperti itu, dan saya sungguh percaya bahwa Tuhan akan memberkati anak saya, Tuhan akan memberikan kehidupan yang baik buat anak saya. Tapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Setelah bekerja 1 tahun, anak saya ingin lanjutkan studinya di Australia, di Sydney. Dengan berat hati begitu ya, saya melepaskan karena ini anak satu-satunya. Nah, setelah dia berangkat ke Sydney, tidak langsung dapat, dia urus sekolah dan tidak langsung dapat pekerjaan ya. 3 bulan dia keluar masuk toko, dia cari pekerjaan dan dia tidak dapat begitu ya. Lihat kondisi seperti itu, sebagai orang tua saya tidak tega. Nah, saya ini dari kecil hidupnya enak begitu ya, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah di dalam hidup anak saya. Walaupun kami ini tidak kaya begitu ya, bisa berikan semua fasilitas yang baik untuk anak kami. Bayi aja susunya Nutrilon begitu ya, itu susu mahal waktu itu. Tapi karena ibu rohani saya memberikan itu ya, jadi dikasih 1 dus. Nah, setelah habis kami harus lanjutkan. Tapi puji Tuhan kami tetap bisa begitu ya. Bahkan kami persiapkan masa depan anak kami dengan baik ya. Dari dia lahir kami menabung supaya nantinya, karena kami berdua melayani Tuhan, kami tidak mau nanti waktu mau masukin sekolah tidak punya duit terus ngemis minta diskon, tidak mau begitu ya. Karena itu kami persiapkan dari anak itu lahir kami menabung. Tapi Tuhan itu luar biasa ya, 1 sen pun tabungan itu tidak pernah keluar. Kami persiapkan, kami lakukan bagian kami, tetapi kami melihat karya Tuhan yang luar biasa. Nah, sampai di Australia dia tidak bekerja. Sempat saya bilang udah pulang aja lah gitu ya, kalau mau sekolah di Indo aja, di Indo juga tidak apa-apa begitu ya. Sebetulnya waktu S1 kami sudah uruskan ya, bisa dapatkan beasiswa untuk sekolah di Amerika, tapi dia tidak mau. Dia bilang enggak, S1-nya di Indonesia aja, nanti S2-nya aja baru keluar. Nah, tidak dapat pekerjaan 3 bulan gitu ya. Buat saya kasihan sekali begitu ya, tiap hari dia harus keluar, dia harus jalan cari pekerjaan gitu ya, dari pagi sampai malam. Saya sampai bilang ya ampun yo, sudah pulang aja begitu ya. Seluruh keluarga saya juga minta supaya dia pulang, tapi dia berkata dia menguatkan kami, bukan saya yang menguatkan dia. Harusnya saya kasih semangat dia, menguatkan dia, tapi ini kebalik, dia menguatkan kami. Dia bilang, mami, papi, Hizkia sedang diproses oleh Tuhan. Nanti kalau proses ini selesai, Hizkia pasti dapat pekerjaan. Akhirnya setelah 3 bulan betul dia dapat pekerjaan begitu ya. Dia dapat pekerjaan di sebuah kafe. Saya senang sekali begitu ya, kerja di kafe kan tidak terlalu berat ya. Bikin minuman, antar minuman begitu ya, tapi kan di rolling begitu ya, dan ada tip. Saya pikir ini sesuatu yang baik dari Tuhan. Tapi suatu hari saya kaget ketika anak saya berkata bahwa dia sudah resign dari pekerjaannya, dia keluar dari kerjaan. Nah, dia berkata, maaf Hizkia resign karena
Hizkia tidak bisa melayani Tuhan. Hizkia dapat giliran kerja itu Jumat, Sabtu, Minggu, dan memang Minggu itu hari kerja yang baik karena double ini ya, bayarannya double kalau Minggu itu. Nah, tapi karena dia tidak bisa melayani Tuhan, dia ambil keputusan untuk keluar dari pekerjaan. Nah, karena dia memprioritaskan Tuhan, saya antara sedih dan senang begitu ya. Sedih karena anak saya harus keluar dari pekerjaan, nanti cari pekerjaan lagi tidak mudah di sana. Tapi saya senang karena saya bersyukur dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu membuat dia memprioritaskan Tuhan. Singkat cerita, tidak lama sesudah itu ada orang yang tolong ya, suruh bikin lamaran, dimasukkan di sebuah supermarket. Tapi pekerjaan di supermarket ini bukan pekerjaan yang baik menurut saya ya, karena kerjanya seperti kuli, dia angkat air di sana. Tapi itu tidak membuat dia patah semangat, dia tetap bergairah ya di dalam pekerjaannya. Hari pertama dia cerita kepada saya, "Mami, kemarin Hizkia sudah lewati hari pertama. Mami tahu Hizkia angkat Coca-Cola yang 1 dus itu berapa?" Gitu ya, berapa dus ya, dia tanya sama saya begitu. Saya pikir berapa ya? 10, 15. Saya kaget saudara. Dia bilang 54 dus. Ya ampun Tuhan, 54, saya nggak bisa bayangin capeknya kayak apa begitu ya. Tapi besoknya dia bilang, "Mami, sudah bisa kerja lebih cepat, enggak 54 dus lagi, hari ini 70 dus gitu ya." Dan sampai hari ini dia tetap bekerja di sana. Sampai suatu hari dia merasa bahwa umur semakin hari semakin bertambah, sudah 26 tahun, dia berpikir, "Mosok sudah 26 tahun hidup seperti ini gitu ya, kok mentok ya rasanya." Lalu dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, apakah jalan hidupku cuma seperti ini? Apa aku harus mentok sampai di sini?" Dan waktu itu dia dapat jawaban dari Tuhan, "Enggak," begitu ya, "belum," begitu ya, "pasti Tuhan sediakan sesuatu yang baik." Dan dalam waktu yang bersamaan kami juga bergumul untuk anak kami ini gitu ya. Sebagai orang tua jujur kami sedih sekali, kami tidak bisa memberi warisan begitu ya, tidak bisa kasih modal untuk dia bikin bisnis begitu. Sampai akhirnya Tuhan menguatkan kami dengan beberapa hal gitu ya, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Singkat cerita, anak saya pada akhirnya begitu ya, dalam pergumulannya itu pada akhirnya Tuhan memperlihatkan sesuatu yang membuat dia dikuatkan dan membuat kami juga dikuatkan oleh Tuhan. Jadi suatu hari dia dapat email dari Amerika, satu perusahaan yang memproduksi tas gitu ya. Dia diminta untuk foto dari tas itu dan digaji lumayan ya, lumayan besar. 5 foto dihargai 12,5 juta. Dia sampai kaget begitu ya, dia bilang, "Kok bisa ya Mi? Kok bisa orang itu kirim email begitu ya? Kok bisa Hizkia ya?" Dan yang lebih mengherankan lagi gitu ya, menurut anak saya, Hizkia ini aneh, lucu banget Mi. Kenapa? Orangnya itu kok tahu kalau Hizkia itu tidak punya kamera. Ya, orangnya bilang boleh foto pakai HP, tidak usah pakai kamera. Lah ini kan aneh. Foto semahal itu kok tidak minta pakai kamera, tapi boleh pakai HP. Di situ saya katakan kepada anak saya, itulah Tuhan. Dia bisa melakukan apa saja. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, dan Allah yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, sekalipun kita tidak bisa mewariskan harta kekayaan, tetapi ada warisan rohani yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita. Nah, karena itu malam hari ini saya ingin kita baca sama-sama Mazmur pasal 25. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya.
Kalau kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan, ya. Harus begini, harus begitu, ini jalan yang harus ditempuh, itu jalan yang nggak boleh, ya. Tetapi ayat selanjutnya ini, saudara, penting sekali buat kita para orang tua. Dikatakan kalau kita takut akan Tuhan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan ada di dalam kebahagiaan. Amin. Karena itu orang tua kita harus takut akan Tuhan. Kenapa? Supaya hidup kita berbahagia. Kita berbahagia bukan karena kita punya mobil, kita berbahagia bukan karena kita punya rumah, kita berbahagia bukan karena bisa beli ini dan bisa beli itu, tetapi kita berbahagia karena Tuhan menganugerahkan kebahagiaan itu. Walaupun kita tidak punya mobil, kita tetap bisa berbahagia. Amin. Orang yang punya mobil belum tentu bahagia, pusing bayar pajak. Mobil saya itu pajaknya 5 juta, ya. Nah, kalau pikirin itu, kalau waktunya bayar emang duit 5 juta kok digawe bayar pajak begitu, ya. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, saya percaya kebahagiaan akan Tuhan berikan. Amin. Nah, tidak hanya itu, kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, ya. Tuhan akan tuntun kita bagaimana mendidik anak, gitu ya, mau disekolahin di mana, terus bagaimana, itu nanti Tuhan yang tuntun, ya. Dan yang kedua, orang itu akan menetap dalam kebahagiaan. Kita akan berbahagia jika kita takut akan Tuhan. Tetapi ayat selanjutnya ini, saudara, kalau kita takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Luar biasa, ya. Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak perlu takut anak kita hidup susah. Kita akan memberikan warisan yang sangat luar biasa. Kenapa? Kalau kita takut akan Tuhan, anak cucu kita akan mewarisi bumi, akan menguasai bumi, akan sukses, akan berhasil di dalam hidupnya. Karena itu kita tidak perlu takut. Kalau kita takut akan Tuhan, saya percaya walaupun secara materi mungkin kita tidak bisa kasih apa-apa, mungkin tidak bisa beliin nggak bisa bikinin pabrik, nggak bisa bikinin hotel, nggak bisa kasih modal untuk usaha, tapi kita punya andil untuk menentukan nasib anak kita. Kita punya andil untuk menentukan masa depan anak kita. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Dia akan melakukan sesuatu kepada anak cucu kita. Dikatakan anak cucunya akan mewarisi bumi, akan menjadi orang-orang yang hebat, akan menjadi orang-orang yang sukses, akan menjadi orang-orang yang berhasil. Bahkan di dalam Mazmur pasal 112, kita akan lihat ayat ini, Mazmur pasal 112. Mazmur pasal 112 ayat yang kedua, dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Kalau kita hidup sebagai orang benar, kalau kita hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan, yang pertama, kita tidak akan lihat anak cucu kita meminta-minta. Amin. Tidak akan jadi orang miskin, tidak akan ngemis-ngemis, ya. Tapi yang kedua dikatakan mewarisi bumi. Dan yang ketiga, saudara, apa yang terjadi dengan anak cucu kita kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan? Kalau kita takut akan Tuhan, di sini dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Anak cucu kita akan diberkati. Anak cucu kita akan menjadi orang yang perkasa di bumi ini, bukan jadi orang yang mimble, ya. Jangankan masa depannya begitu, ya. Dari muda aja, kalau kita tidak ada di dalam Tuhan, saudara, anak cucu kita ini bisa mimble loh, saudara. Maksud saya mimble apa, saudara? Bapak, ibu, sahabat wanita yang dikasih Tuhan, ada banyak anak muda yang tidak mau ngerti orang tuanya, tidak mau tahu orang tuanya, tuntut
orang tua, minta ini, minta itu, paksa orang tua. Supaya hidupnya bergengsi begitu, paksa orang tua beliin HP, paksa orang tua untuk punya rumah sendiri, tidak mau rumah yang kecil, tidak mau rumah yang jelek. Nah, ini generasi membeli. Kalau generasi yang disebut di ayat yang kedua dalam Mazmur pasal 112, anak cucunya akan perkasa, ya. Nah, dia bisa dapatkan sesuatu, segala sesuatu bukan dari tuntut orang tua, tapi dia akan bekerja untuk mendapatkannya. Kami, saya 5 bersaudara, 6, 1 meninggal, ya. Karena dari kecil, dari bayi, semua kami yang lahir dipersembahkan kepada Tuhan. Papa saya baptis anak-anaknya ketika anak-anaknya masih bayi. Padahal papa saya bukan orang Kristen, bukan orang yang beriman, tapi dibawa ke gereja, diserahkan kepada Tuhan. Karena itu nama kami, ya, kami dikasih nama Maria, Teresia, Maria, Margareta, Maria, Elizabeth, kasih nama baptis semua begitu, ya. Padahal papa saya bukan orang Kristen, tapi kami diserahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Walaupun papa saya meninggal, kami tidak punya fasilitas apa-apa, tapi kami tidak jadi generasi yang mimpi. Kami menjadi orang-orang yang perkasa. Kami raih masa depan kami dengan bekerja keras. Saya dari kelas 1 SMP, saya sudah cari duit begitu, ya. Kami tidak tuntut orang tua, tapi kami bekerja keras. Saya ngelesi, saya jualan puding, saya jualan es, saya jualan kertas surat, saya jualan permen begitu, ya. Saya sekolah tidak cuma bawa tas, saya ke sekolah bawa kulit jeruk, nanti waktu istirahat saya jualan begitu, ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena ada tangan Tuhan yang membuat kami menjadi orang-orang yang perkasa. Kami berjuang di dalam hidup ini, dan hari ini kami 5 bersaudara, kami hidup baik. Malam hari ini saya mungkin tidak panjangkan firman Tuhan, tapi saya ingin sahabat wanita menyadari satu hal. Ada peran penting yang harus kita jalani kalau kita mau lihat anak-anak kita hidup baik. Walaupun kita tidak punya sesuatu yang berharga yang bisa kita berikan untuk anak cucu kita, tidak punya kekayaan, tidak punya materi yang banyak, tidak bisa belikan mobil, tidak bisa kasih apa-apa, tapi warisan rohani harus kita berikan. Saya berusaha untuk hidup benar. Kenapa? Karena itu menentukan masa depan anak saya. Kalau saya tidak takut akan Tuhan, tidak ada jaminan masa depan pada anak-anak saya. Kalau saya tidak hidup benar di hadapan Tuhan, benar habis, ya. Tidak tahu anaknya jadi apa. Bukan berarti tidak ada masalah dengan anak kita. Saya didik anak saya untuk takut akan Tuhan dari dia bayi. Saya bawa ke gereja, saya bawa dia melayani Tuhan, saya ajar dia melayani Tuhan. Tapi sempat kepleset kulit pisang, ya. SMP no akal banget. Saya anterin ke sekolah. Saya sampai di rumah dapat telepon dari sekolah, katanya anak saya tidak masuk. Padahal tadi tak boncengin, saudara, dia bolos sekolah. Tapi itu tidak berlangsung terus, ya. Akhirnya anak saya diubahkan oleh Tuhan. Dia bisa selesaikan sekolahnya, dia bisa selesaikan kuliahnya, dia alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hari ini saya lihat tangan Tuhan yang dahsyat bekerja di dalam hidupnya. Saya bersyukur, saya melihat sesuatu yang dahsyat. Anak saya ini tidak pernah hidup susah loh, saudara. Dari kecil dia hidup enak. Kuliah dibeliin papanya mobil CR-V, naik turun mobil, tapi itu tidak membuat dia menjadi satu pribadi yang sombong. Dia tetap humble, rendah hati. Bahkan di Australia dia bekerja keras seperti itu. Bukan karena baiknya kami didik anak itu,
tapi kami tahu semua karena Tuhan. Firman Tuhan berkata, anak cucu orang benar akan menjadi orang yang perkasa, akan mewarisi bumi, akan diberkati oleh Tuhan. Pilihan ada di tangan kita malam hari ini. Adakah kita mau menjadi orang yang benar? Orang benar itu bukan orang yang merasa rohani, bukan orang yang merasa hidupnya dekat dengan Tuhan. Merasa, perhatikan tanda kutip ya. Ada orang merasa dia rohani banget begitu ya, dia begitu dekat dengan Tuhan, merasa diri benar. Bukan. Orang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan, orang yang mau diproses oleh Tuhan, orang yang mau dibentuk oleh Tuhan, orang yang mau jalan di dalam jalannya Tuhan, orang yang mau mentaati hukum-hukum Tuhan. Bahkan Amsal 8 ayat 13 ayat terakhir sebelum kita berdoa, Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah lakukan yang jahat di dalam hidup ini. Kalau itu jahat, kita pasti tidak lakukan. Tapi sebaliknya, kalau kita suka kepada yang jahat, suka balas dendam, suka fitnah orang, suka rasain orang, engkau bukan orang benar. Kalau engkau posisimu bukan orang benar, tidak ada masa depan dong buat anakmu. Maaf ya, saya harus katakan terus terang. Ada banyak orang mengumbar mulutnya, ngomong seenaknya, fitnah orang, jelekin orang. Dia tidak ngerti itu berdampak bagi anak dan cucunya. Malam hari ini saya ingin kita menyadari bahwa perlu kita mengambil keputusan untuk menjadi orang benar. Mau dibentuk oleh Tuhan, mau diproses oleh Tuhan, mau dikuduskan dan dibenarkan oleh Tuhan. Dan malam hari ini kita juga ambil keputusan untuk kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jauhi kejahatan. Jangan lakukan kejahatan sekecil apapun, karena itu mempengaruhi masa depan anak-anakmu. Kalau warisan yang jasmani aja kita tidak bisa kasih, ditambah lagi kita hidup jahat, tidak benar, itu akan bikin susah keturunan kita. Karena itu malam hari ini mari rindukan Tuhan. Hiduplah sebagai orang benar dan hiduplah takut akan Tuhan. Biar Tuhan menjadi segalanya di dalam hidupmu. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
lakukan berdampak, sangat berdampak bagi masa depan anak-anak kita. Kita boleh tidak punya harta yang banyak untuk kita wariskan kepada anak-anak kita, tapi setidaknya warisan rohani harus kita berikan. Kita hidup takut akan Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Itu akan membuat masa depan anak-anak kita baik. Anak-anak kita akan mewarisi bumi. Anak-anak kita akan diberkati. Anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang perkasa di bumi. Nasib mereka ada di tanganmu, sahabat wanita. Kalau kau hidup sembarangan, kalau kau hidup seenakmu, sesungguhnya kau sedang mewariskan yang buruk di dalam keturunanmu, di dalam hidup anak-anakmu. Saya yakin kita pasti ingin mereka hidup baik, bahagia, diberkati. Karena itu mari bersama-sama kita ambil keputusan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan, untuk kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Engkau yang mengambil keputusan, mari buka kedua tanganmu dan katakan, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Biar kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu menjadi bagian di dalam hidup kami. Kami wariskan warisan rohani ini untuk anak-anak kami. Haleluya. Kaulah kami tidak hidup sembrono. Kami berjanji kami tidak lakukan kejahatan. Kami berjanji kami hidup takut akan Tuhan. Kami berjanji kami hidup benar demi anak-anak yang kami cintai dan kasihi Tuhan. Kalaupun ada yang salah yang pernah kami lakukan, Tuhan mengampuni kami, Tuhan menyucikan kami, Tuhan pulihkan kami. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang merancangkan semua yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sikatakaya lalabaya syadara lalabaya sikatakaya. Kiralah mari masing-masing berbicara kepada Tuhan. Kalau ada dosa kesalahan, mintalah ampun kepada Tuhan. Semerah apapun dosamu, Tuhan akan jadikan putih seperti salju. Tuhan akan benarkan engkau, Tuhan akan kuduskan dan layakkan engkau, dan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan pulihkan kita. Kuasanya akan memulihkan hidup kita. Kuasanya akan memulihkan anak cucu kita. Kuasanya akan mengubahkan mereka. Mereka akan ada di dalam Tuhan, dan mereka akan hidup baik, karena Engkau Allah yang dahsyat. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian.
Kami mentaati setiap firman-Mu. Kami ada di dalam jalan kebenaran-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kami tahu kami sudah mewariskan warisan rohani kepada anak cucu kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikan kami wanita-wanita-Mu yang bijak, yang mampu mengendalikan seluruh hidup kami, tidak melakukan kejahatan sekecil apapun, tetapi sebaliknya kami hidup berkenan di hadapan-Mu, dan berkat-Mu dicurahkan atas kami dan keturunan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami selesaikan ibadah kami malam hari ini, kami angkat tangan ke surga. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hidup benar dan selamat menjadi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kita wariskan warisan rohani kepada anak cucu kita. Tuhan memberkati. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.